Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi rekan-rekan saya di wilayah Indonesia Timur. Oke sahabatku, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai rancangan undang-undang desa, khususnya adalah perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kita soroti adalah masa jabatan kepala desa. Seperti apa nantinya? Apakah banyak yang setuju atau tidak? Ya, semua boleh berargumen, semua boleh berpendapat, semua boleh berhak suara. Ini negara demokrasi. Oke, kita usulkan seperti apa? Mari kita buka pasal demi pasal. Ketentuan peralihan. Langsung dicatat ya. Kepala desa ayat 1. Pada saat undang-undang ini berlaku, 1. Kepala desa dan atau badan dan badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode pertama. Udah dicatat? Periode pertama dan kedua menghabiskan sisa masa jabatan ya, saya baca sesuai usulan Pak, nanti Bapak yang sempurnakan. Menghabiskan sisa masa jabatan sesuai undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Ya, nanti soal bahasanya kita diskusikan. Kedua, kepala desa dan badan permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode ketiga menghabiskan sisa masa jabatan sesuai dengan undang-undang ini. Ya, kira-kira intinya seperti itu. Silakan. Sore kali ini saya menerima kabar dari sahabat saya yang sedang mengadakan pengawalan tentang rancangan undang-undang desa perubahan kedua Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dikabarkan bahwa kita akan memasukkan pasal sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa adalah 9 tahun. Kemudian di ayat kedua jabatannya adalah 2 kali masa jabatan. Tapi ini kabar gembira bagi rekan-rekan kepala desa tentu saja ya. Semoga bergembira juga bagi masyarakat. Oke sahabatku, di dalam pasalnya nanti kepala desa yang sudah menjabat 2 periode ya, tetapi nanti SK-nya pada waktu undang-undang ini disahkan kok belum berhenti, maka akan ditambahi 3 tahun. Demikian juga yang sudah 3 periode. Yang sudah 3 periode, bila undang-undangnya ini disahkan ya, sedangkan SK Anda itu belum selesai, maka akan ditambah juga dengan 3 tahun. Jadi periode yang kedua, periode yang ketiga, manakala undang-undang ini disahkan dalam lembaran negara, SK saudara itu masih, maka saudara akan ditambah dengan 3 tahun. Tentu kata-kata tambah itu dengan konotasi yang berbeda, bukan berarti ditambah, bukan. Otomatis kemungkinan kepala desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas, berhenti menurut peraturan ini. Bisa-bisanya begitu kan, bisa juga begitu. Jadi kata-kata ini pasti yang ahli hukum nanti yang akan lebih mengerti. Kemudian juga saudara-saudara, bagi yang 2 periode nanti, selain dapat tambahan 3 tahun, bisa juga rencananya ini yang 2 periode ini ya, selain dapat 3 tahun juga bisa mencalonkan kembali. Jadi bisa 3 periode ya.
Ya, jadi khusus yang 2 periode tetapi belum selesai ya, belum selesai. Ini rancangan ya di Badan Legislatif, kemudian di Badan Kerja DPR nanti ini akan membahas seperti ini. Jadi rancangan kita usulkan yang 2 periode tapi SK-nya kok belum berhenti, undang-undang ini disahkan, maka kita ditambah 3 tahun. Nanti akan ada pasal juga boleh melanjutkan kembali. Jadi bisa-bisa totalnya jadi 6 tambah 3 tahun, bisa mengikuti lagi 9 tahun. Berapa ya? 24 tahun. Ini seandainya undang-undang ini, tapi ini pasalnya kita akan berusaha seperti itu. Silakan, barangkali kita adu argumen, adu pendapat, boleh-boleh saja. Silakan, barangkali warga ya kita mengikuti saja. Oke, kemudian kalau yang 3 periode itu tidak bisa ya. Kalau yang sudah 3 periode misalkan 6 plus 3 udah cukup. Atau yang 8 ya, kemarin kita akan mengikuti yang pernah ada yang 8 6 3 tahun, berarti tidak ada tambahan. Tapi yang 6 tahun kemudian keduanya ini 6 tahun yang sedang dijalani ini, nanti undang-undangnya diketok palu, saudara SK-nya belum turun, ditambah 3 tahun ya. Jadi berapa Pak? 15 tahun. 15 tahun nanti boleh mengikuti lagi 1 kali lagi 9 tahun. Ini rancangan, sekali lagi ini boleh komen, boleh dijawab, monggo siapa. Ini baru rancangan ya. Kita usulkan demikian. Perkara nanti di Badan Pekerja DPR, konsultasi dengan kementerian rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri, mental atau dicoret ya bisa saja kan, bisa saja. Nah, tapi inilah rancangan yang kita buat demikian. Oke sahabatku, jadi sekali lagi kabar gembiranya bagi para rekan Kades maupun yang sekarang sedang gundah gulana ya. Sebab kalau ketok palu hanya 2 periode berarti hanya 6 udah bisa nyalon lagi. Atau 6 katakanlah kalau ditambahi 9 sudah tidak menyalon lagi. Nah, sekarang diupayakan nanti ya, selain plus 3 tahun juga akan ada pasal yang menyebutkan boleh mencalonkan lagi 6 tambah 3 ya, kemudian 9 lagi. Itu rancangan kita. Sekali lagi ini baru rancangan yang perlu pembahasan di Badan Legislatif, di Badan Pekerja DPR, kemudian Badan Pekerja DPR nanti akan dengar pendapat dengan pemerintah, dalam hal ini mungkin Kementerian Dalam Negeri, baru diparipurnakan. Jadi masih panjang ya. Jadi kita masih panjang. Oke sahabatku, itulah kabar gembira sedikit. Silakan dikomeni agar kami juga akan bisa membaca, mendengar aspirasi dari keseluruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.